Satu, dua, tiga. Halo Semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Biodas 02. Sekarang kami akan field study di Rumah Kompos Universitas Airlangga. Perkenalkan, nama saya Resuta. Nama saya Sheva. Nama saya Sahda. Nama saya Miska Cilzia. Nama saya Armelia. Nama saya Agnelia Putri. Nama saya Adinda Tris. Nama saya Sylvia Damayanti. Nama saya Zulkifli Iqbal Yakin. Selamat menyaksikan. Hari ini Indonesia adalah negara ketiga untuk penggunaan sampah terbesar di dunia. Sampah adalah masalah yang serius bagi lingkungan kita. Dan di sini sekarang kita berada di Rumah Kompos Universitas Airlangga, yang mana dalam Rumah Kompos ini Universitas Airlangga bakal ngubah sampah-sampah organik ini untuk dijadikan pupuk kompos, yang mana nantinya pupuk kompos ini akan dijadikan sebagai pupuk untuk tanaman-tanaman yang digunakan untuk mengurangi sampah yang akan diberikan ke tempat pembuangan. Nah, untuk lokasinya sendiri, kami memilih Rumah Kompos Universitas Airlangga yang tempatnya berada di belakang GOR Kampus C Universitas Airlangga. Kemudian berarti tujuan dan manfaat dari rumah kompos ini apa ya, Pak? Tujuannya tadi satu mengurangi timbulan, yang kedua untuk biar sampah yang keluar dari UNER ke TPA Benowo itu nggak banyak, terutama sampah organik. Lalu yang ketiga untuk penghematan biaya. Jadi untuk penghematan biaya itu sekitar bisa sampai 7-11 juta kalau kita bisa mencapai 4 ton per bulannya. Segitu. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pupuk kompos adalah bahan dari sisa taman seperti daun kering dan ranting yang berjatuhan. Proses pembuatan pupuk kompos adalah sebagai berikut. Proses pembuatan dimulai dengan pengumpulan bahan dari seluruh wilayah kampus yang selanjutnya disortir dan digiling untuk memperkecil ukurannya. Hasil gilingan kemudian dimasukkan ke dalam bak reaktor yang masing-masing mampu menampung 3-4 ton selama 1 bulan. Campuran hasil gilingan juga dicampur dengan kompos mentah sebelum ditutup rapat menggunakan terpal untuk menghindari reaksi dengan oksigen. Setelah itu, menunggu selama 1 bulan dengan proses pembalikan mingguan untuk mengontrol suhu, meratakan proses, dan mengatur kelembapan. Pada minggu ketiga atau keempat, terpal dibuka dan kompos dianginkan selama 2-3 jam untuk memastikan suhu kembali normal, tekstur tanpa gumpalan, dan tanpa bau yang tidak diinginkan. Selain dengan alat bahan yang telah disebutkan, Rumah Kompos juga menggunakan ulat maggot untuk membantu dalam produksi kompos. Maggot memiliki kemampuan mengurai sampah organik 2-5 kali bobot tubuhnya selama 24 jam. Maggot atau belatung yang dihasilkan dari telur lalat hitam sangat aktif memakan sampah organik. Maggot BSV atau belatung adalah larva dari lalat black soldier fly dengan nama latin Hermetia illucens. Maggot berguna dalam proses penguraian bahan-bahan organik karena maggot mengonsumsi sampah sayuran dan buah. Kemampuan maggot dalam menguraikan sampah sangat cepat. Maggot dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber kompos atau pupuk organik yang tidak berbau. Penggunaan maggot untuk pertanian juga dapat menekan penggunaan pupuk berbahan kimia. Lalu kelebihan dan kekurangan dari pupuk kompos di sini itu apa, Pak? Kelebihannya bisa menghemat biaya kampus untuk beli. Terus yang kedua semua yang dari organik itu pasti bagus, seperti itu sih. Lalu kalau kekurangannya mungkin kita masih belum bisa mengikuti laju kebutuhan dari seluruh kampus. Dari ABC itu kita belum bisa ngasih pemenuhan lebih gitu. Jadi mungkin sekitar 50-60% belum bisa 100% banget mereka ambil dari sini. Karena ada beberapa kendala kayak entah itu mesinnya lagi ngadat atau SDM-nya yang kurang seperti itu. Jadi karena selama ini SDM-nya yang aktif cuma 1. Jadi untuk pemenuhan lajunya itu masih belum. Terus berarti produk pupuk yang dihasilkan di sini itu langsung diberikan untuk UNER sendiri atau juga diberikan untuk pihak luar, Pak? Sebenarnya ini untuk UNER sendiri karena itu tujuan tadi sampah dari UNER bagaimana diolah untuk UNER sendiri, seperti itu. Mungkin nanti kalau udah berkelanjutan panjang dan SDM-nya mencukupi, laju kita udah tinggi,
nantinya mungkin tidak akan dijual tapi akan dibagikan karena sesuai dalam perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Kesimpulannya yaitu dengan adanya rumah kompos ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya kita dapat mengolah sampah sendiri yang memiliki keuntungan, yaitu kampus dapat mengurangi adanya sampah yang ada di sekitar kampus. Selain itu, dengan adanya rumah kompos ini dapat menekan biaya atau mengurangi biaya pemupukan bagi tanaman-tanaman yang ada di sekitar kampus. 1, 2, 3. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.